saya akan menandatangani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2024 tanggal 5 November 2024 tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil dan menengah dalam bidang pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, serta UMKM lainnya. Dengan ini, pemerintah berharap dapat membantu saudara-saudara kita, para produsen yang bekerja di bidang pertanian, UMKM, dan sebagai nelayan yang merupakan produsen pangan yang sangat penting. Mereka dapat meneruskan usaha-usaha mereka dan mereka bisa lebih berdaya guna untuk bangsa dan negara. Kita tentunya berdoa bahwa seluruh petani, nelayan, UMKM di seluruh Indonesia dapat bekerja dengan ketenangan, dengan semangat, dan dengan keyakinan bahwa rakyat Indonesia menghormati dan menghargai para produsen pangan yang sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Selanjutnya mohon berkenan Presiden Republik Indonesia menandatangani peraturan pemerintah tentang penghapusan piutang macet kepada usaha mikro, kecil, dan menengah. Oke teman-teman, salam dari saya Howo. Saya dari Pulau Nias teman-teman. Saya Putra Nias teman-teman. Saya salah satunya nasabah BRI dari Pulau Nias di unit Avilaja atau di unit Jalan Sudirman Avilaja, Pulau Nias, Kota Gunung Sitoli, yang mengalami kebangkrutan usaha teman-teman. Kebangkrutan usaha disebabkan karena kena bencana alam atau musibah kebakaran usaha teman-teman ya. Nah begini teman-teman, saya benar-benar berterima kasih dan sungguh luar biasa, dan saya benar-benar sangat bergembira sekali karena mendengar perundang-undangan kepresidenan Presiden kita Prabowo Subianto yang bulan-bulan yang lalu akhir-akhir ini. Dan ya karena saya sebagai nasabah sudah mengalami kebangkrutan dan tidak sanggup lagi untuk mencicil atau membayar utang saya di BRI ya teman-teman ya, tanpa saya sebut berapa nilainya dan berapa jumlahnya teman-teman ya. Dan sangat saya betul-betul berterima kasih teman-teman ya kepada Presiden kita Prabowo Subianto, di mana tujuannya penghapusan utang kredit yang macet dan yang tidak sanggup lagi untuk membayar cicilan atau angsuran tiap bulannya teman-teman ya. Dan ya mungkin teman-teman tahu saja ya bahwa saya sudah kandas sekarang, dan tengoklah usaha saya sekarang saya sudah mulai merilis, dan mudah-mudahan pihak BRI bisa membuka lagi atau bisa membantu saya untuk mengajukan pinjaman lagi atau menambah modal lagi. Dan mungkin ya teman-teman tahu usaha saya sudah mulai kurilis atau sudah saya mulai, dan mudah-mudahan nantinya kalau contohnya saya kasih usulan atau saya mau minta bantu datang ke BRI, dan mudah-mudahan pihak BRI bisa membantu saya teman-teman ya. Kenapa saya bilang teman-teman, karena ya mungkin pada saat saya kena musibah itu teman-teman, saya telah masuk di daftar nasabah yang macet teman-teman, nasabah yang macet yang tidak sanggup membayar cicilan dan angsuran teman-teman ya. Dan
Terkadang saya teman-teman, terkadang saya menonton video ya, video teman-teman kita atau video dari pihak BRI yang dalam artinya mengatakan bahwa tidak semua nasabah yang macet atau yang tidak sanggup membayar dihapus, katanya dihapus, dan mereka bilang ada kriterianya, ada kriteria ya, kriteria yang bisa dihapus atau yang bisa diputihkan angsurannya atau utangnya di BRI, teman-teman ya. Dan saya bertanya-tanya teman-teman ya, saya bertanya-tanya. Kenapa saya bertanya? Karena arahan dari Presiden kita Prabowo Subianto bahwasanya yang saya dengar adalah tentang nasabah yang macet ya, yang macet. Dan ya mungkin menurut saya, termasuk saya teman-teman ya, karena saya sudah mau 1 tahun kurang lebih belum saya membayar, karena dalam artinya saya masih tidak bisa atau tidak sanggup untuk membayar karena usaha saya cuma segini di belakang teman-teman, cuma jual-jual rinso ya. Ini modal saya sekitar 1 juta 2 juta lebih lah kemarin ini teman-teman. Dan ya mungkin saya bandingkan dengan angsuran saya yang di BRI, ya mungkin saya tidak sanggup loh teman-teman ya. Dan kadang-kadang saya berpikir teman-teman, kenapa saya bilang, karena udah pernah saya tonton juga di video teman-teman atau di video di pihaknya BRI, bahwasanya bilang ada kriterianya. Dan di dalam pembahasan itu teman-teman, apakah menurut saya apakah peraturan presiden yang kita ikutin atau peraturan BRI sendiri ya, itu agak bingung saya teman-teman, agak bingung saya ya. Karena di peraturan presiden yang telah keluar dan telah disahkan, bahwasanya nasabah ya, nasabah yang macet ya, nasabah yang macet yang tidak sanggup membayar dan dihapus ya teman, dihapus dan diputihkan supaya nasabah itu kembali bisa memulai usaha baru atau bisa meminjam lah pada intinya teman-teman ya. Dan makanya saya bingung kenapa sih di pihak-pihak BRI bilang begini ada kriterianya, dan ada juga bilang 5 tahun sebelumnya ya, 5 tahun sebelum keluar peraturan Presiden Prabowo Subianto ini, itu yang bisa dihapus utangnya katanya. Dan menurut saya teman-teman, ya mungkin kalau 5 tahun sebelum keluar peraturan Presiden kita Prabowo Subianto, ya mungkin mudah-mudahan ya mungkin nggak ada lagi, karena mungkin menurut saya ini peraturan BRI ya, mungkin tidak membayar saja selama beberapa bulan dan disita ya, disita broknya, dan mungkin dibuat sesuatu bahwasanya nasabah itu nggak macet, dan mungkin kalau ada contohnya seperti broknya ditarik, dan ya mungkin sudah selesai ya. Ya mungkin menurut saya pihak BRI itu ya nggak ada kejujuran ya teman-teman, nggak ada kejujuran. Kenapa saya bilang yang nggak mungkin ya ada 5 tahun sebelum keluar peraturan presiden ini yang macet atau yang apa ya teman-teman, karena ya mungkin di BRI ada jangkanya ya, ada jangkanya dan disita ya. Dan menurut saya yang perlu saya pertahankan menurut saya teman-teman ya, karena saya punya brok atau anggunan di BRI, yaitu sertifikat tanah saya, dan ya mungkin saya berpatokan di situ ya teman-teman. Saya berpatokan kepada peraturan Presiden Prabowo Subianto teman-teman ya. Saya bukan bertahan dalam arti dalam arti peraturan dari BRI ya teman-teman. Dan karena saya masyarakat negara Indonesia, makanya saya berpatut kepada undang-undang presiden saya gitu teman ya. Saya patuh kepada undang-undang presiden kita yang baru ialah Presiden Prabowo Subianto, bahwasanya dia mengeluarkan bahwa semua nasabah BRI yang macet dan dihapus ya teman-teman, dihapus dalam arti diputihkan teman-teman ya,
diputihkan atau dihapus supaya mereka bisa berkembang kembali teman-teman ya. Dan ya mungkin teman-teman ya, menurut saya ya aku terus terang saja, karena saran dari BRI atau peraturan BRI bilang ada kriterianya, dan saya berpatokan pada peraturan presiden bahwa nasabah yang macet ya dihapus gitu ya. Ya termasuk saya ya, nasabah yang macet atau yang kena musibah ya, seperti saya seperti saya telah kena musibah ya, telah kena musibah ya, disebabkan itulah saya saya tidak bisa membayar. Nah, dan begitulah teman-teman, saya bukan bertahan di posisi saya teman-teman, karena saya betul-betul mengamati dan menuruti peraturan presiden kita Prabowo Subianto teman-teman ya. Dan saya bukan bertahan ya teman-teman ya, dalam posisi ya mungkin saya belum tahu sih sebetulnya apakah utang saya sudah dihapus atau utang saya sudah dibersihkan di BRI unit Sudirman Avilaja Gunung Stoli, Kota Gunung Stoli. Dan ya mungkin dari dari pihak BRI unit Avilaja belum konfirmasi sama saya, dan sehingga saya masih menunggu ya teman-teman, saya masih menunggu konfirmasi dari BRI teman-teman ya. Dan saya telah berpikir-pikir teman-teman ya, saya itu bukan bertahan dalam posisi yang bukan-bukan teman-teman, dalam artinya seperti yang saya jelaskan dari awal video saya tadi. Dan ya mungkin saya bertahan di posisi saya karena saya dikuatkan oleh perundang-undang presiden kita Prabowo Subianto yang telah disahkannya, bahwasanya nasabah yang macet dan yang tidak sanggup membayar cicilan dan angsuran ya selama beberapa bulan ini. Dan kadang saya tidak masuk akal dengan pendapat BRI ya, bahwasanya ada kriteria, atau 5 tahun sebelum keluar peraturan presiden Prabowo kita Subianto ya teman-teman ya. Sementara peraturan yang telah dikeluarkan oleh presiden kita Prabowo Subianto bahwasanya nasabah yang macet dan perlu dihapus dan diputihkan hutangnya teman-teman ya. Nasabah yang macet perlu dihapus teman-teman, perlu dihapus supaya mereka bisa berkembang kembali, supaya mereka bisa meminjam kembali di BRI teman-teman ya. Nah, dalam artinya saya membahas demikian teman-teman ya, saya membahas demikian bahwa ya mungkin biasanya undang-undang atau peraturan dari BRI itu ya mungkin kalau kita nggak membayar berapa bulan atau berapa tahun, dan mungkin mereka berhak untuk menyita angsuran dan anggunan kita di BRI teman-teman ya. Dan menurut saya teman-teman, saya tidak mau dan saya bertahan untuk jangan disita teman-teman ya. Saya bertahan supaya angsuran saya di BRI itu saya tidak mau disita oleh pihak BRI teman-teman ya. Saya tidak mau dan saya pertahankan karena saya bertahan karena adanya peraturan presiden kita Prabowo Subianto teman-teman. Saya bukan mengajak teman-teman, dan saya sendiri ya, dari isi hati saya sendiri, dan saya betul-betul bertahan. Saya tidak mau disita itu angsuran saya atau angsuran salah. Saya tidak mau, saya tidak sudi kalau contohnya bro saya atau anggunan saya atau tanah saya disita teman-teman ya. Ya ingat ya, mana tahu ada ini teman-teman yang kerjanya di BRI yang menonton video ini, dan saya bukan membuat-buat yang sewenang-wenang, dan saya patuh kepada perundang-undangan presiden baru kita Prabowo Subianto. Hidup Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Ya mungkin saya bukan saya bukan promosi, dan memang betul saya ngefans pada Bapak Prabowo Subianto pada pemilihan kemarin. Saya telah ngefans dia, dan ya mungkin saya tidak salah memilih presiden saya Prabowo Subianto. Dan
Ya begitulah teman-teman, saya bukan dalam arti untuk membuat video ini atau membuat statement ini ya, bukan dalam arti saya berjalan yang bukan di jalannya dan saya mengeluarkan pendapat yang bukan teman-teman ya, karena ya kadang-kadang di Indonesia ini teman-teman ya mungkin dari atas atau yang dimaksud dengan dari presiden dan undang-undang presiden, dan mungkin di bawahnya belok-belok gitu teman, belok-belok ya, belok-belok undang-undangnya dibelok-belokkan gitu ya, dibelok-belokkan sehingga masyarakatnya tidak menikmatin bagaimana peraturan dari atas kita atau yang dimaksud dengan presiden ya, presiden dari pusat ya teman-teman ya. Makanya ya yang kami minta sebagai masyarakat kecil atau masyarakat Indonesia ya, kami minta kepada presiden kita Prabowo Subianto supaya bawahan-bawahan atau pejabat-pejabat di lokal-lokal atau di kota-kota atau di provinsi ya tolong diperhatikan lah Pak ya, tolong diperhatikan. Dan ya mungkin saya terkesimak atau saya terpikir karena saya jadi nasabah yang macet, dan nah gitu kadang-kadang peraturan dari atas dan dibengkokkan dari dari bawahan-bawahan teman-teman ya. Itulah makanya kadang-kadang masyarakat Indonesia atau negara Indonesia susah banget gitu ya, susah banget majunya ya, karena ya mungkin dari atasan atau dari pemimpin pertama kita atau presiden sebagai presiden, kalau presiden, gubernur kalau gubernur, dan begitu seterusnya teman-teman ya. Dan yang membelok-belokkan adalah pejabat-pejabat di bawahnya teman-teman. Itulah kita minta kepada presiden kita Prabowo Subianto ya, mudah-mudahan presiden kita panjang umur supaya masyarakat Indonesia bisa menerima yang sebenarnya ya, menerima yang sebenarnya, haknya, yang hak kami sebagai masyarakat kecil, dan bisa kami terima dengan baik dan bisa kami terima dengan utuh ya teman-teman ya. Dengan maksudnya ya seperti di dalam cerita di video saya ini, sebagai nasabah yang bangkrut atau nasabah yang macet yang tidak bisa membayar angsuran selama bulan yang lalu atau tahun yang lalu teman-teman ya. Dan mudah-mudahan di video kali ini teman-teman ya, mudah-mudahan video kali ini bisa termotivasi baik dari pihak BRI, baik dari pihak pemerintah, dan terlebih-lebih kepada nasabah-nasabah yang telah mengalami musibah pada usahanya ya teman-teman, yang telah macet dan yang telah bangkrut, dan bukan dalam arti tidak bisa membayar karena kebangkrutan, tidak ada apa-apanya, karena ya seperti saya, karena telah mengalami musibah kebakaran ya, makanya saya tidak bisa lagi membayar angsuran dan cicilan teman-teman sampai sekarang. Dan ya mungkin di usaha saya ini saya betul-betul nggak bisa teman-teman ya, saya nggak bisa membayar angsuran tersebut ya teman-teman ya. Dan saya berharap teman-teman, saya berharap mendapatkan konfirmasi dari BRI, dari Pulau Nias ya teman, dari Pulau Nias. Dan ya mudah-mudahan perintah presiden ini yang telah disahkan oleh presiden kita Prabowo Subianto ini mudah-mudahan berjalan dengan mulus dan berjalan dengan baik teman-teman ya, berjalan dengan baik. Oke teman, terima kasih ya teman-teman ya, terima kasih. Kalau ada kata-kata yang kurang menyenangkan di isi video saya ini, dan saya mohon maaf teman-teman ya, tapi kalau ada yang contohnya bisa mengarah ke yang adilnya atau yang kebenarannya, dan tolong dibagikan dan bantu di subscribe juga di channel kita Tenjor Warung Nias teman-teman ya. Oke teman-teman, salam dari saya ya, bye bye. Indonesia merdeka, Indonesia maju, Indonesia emas ya, adil dan makmur. Bye bye.